Perkenalkan, nama saya Antoni Sri Prasetyo. Di sini saya akan membahas tentang tren pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2025. Dari latar belakang, yaitu pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan kendaraan listrik atau EV sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Sejak tahun 2018, perkembangan industri EV ini meningkat pesat berkat insentif, investasi baterai, dan pembangunan SPKLU. Tantangan utamanya yaitu adanya harga yang tinggi, infrastruktur terbatas, dan kesadaran konsumen. Lalu lanjut pada data yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan jumlah kendaraan listrik. Dalam data tersebut, pertumbuhan rata-rata tahunan atau CAGR tahun 2018 hingga tahun 2025 sebesar 60%. Data ini saya dapatkan dari Kementerian Perhubungan tahun 2024. Lalu yang data kedua yaitu tentang pertumbuhan SPKLU. Data tersebut memiliki arti yaitu pertumbuhan infrastruktur pengisian meningkat hampir 50 kali lipat sejak tahun 2019. Lalu lanjut pada data ketiga yaitu peta investasi industri EV di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, Hyundai dan LG Energy Solution memiliki pabrik di Karawang, yaitu merupakan pabrik baterai. Lalu yang kedua, Wuling Motors merupakan produksi EV lokal di Bekasi. Dan yang ketiga, Gesits dan Volta merupakan produksi motor listrik di Surabaya dan Tangerang. Total nilai investasi industri EV ini mencapai 2,3 miliar USD pada tahun 2024. Lalu data yang keempat yaitu faktor pendorong pertumbuhan EV di Indonesia. Di sini terdapat ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu dukungan insentif pemerintah pada PP nomor 55 tahun 2019. Lalu yang kedua, harga BBM yang meningkat. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Keempat, masuknya merek global dan lokal baru. Yang kelima, kesiapan industri baterai nasional. Lanjut pada data kelima, yaitu proyeksi 2025 dan tren ke depan. Pemerintah menargetkan 2 juta unit EV beroperasi di jalan raya pada tahun 2030. Tren menuju 2025 ini menunjukkan akselerasi signifikan berkat subsidi pembelian kendaraan listrik dan peningkatan produksi dalam negeri. Insight utama dari kasus ini yaitu pertumbuhan industri EV menunjukkan arah positif menuju ekosistem transportasi rendah emisi. Namun, agar adopsi semakin luas, perlu percepatan pembangunan infrastruktur dan keterjangkauan harga kendaraan. Kesimpulannya, industri kendaraan listrik di Indonesia ini berkembang pesat dalam 7 tahun terakhir, menjadi pilar penting transisi energi hijau. Dan kolaborasi pemerintah atau pelaku industri dan masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan mempercepat adopsi kendaraan listrik secara nasional. Lalu rekomendasi strategis di sini ada 4, yaitu yang pertama, percepat pembangunan SPKLU di luar Jawa untuk mendukung penetrasi pasar nasional. Yang kedua, dorong investasi baterai lokal dan daur ulang material nikel. Yang ketiga, perluasan skema insentif pembelian EV bagi masyarakat menengah. Yang keempat, integrasikan kebijakan transportasi hijau dalam rencana kota keberlanjutan. Lalu keterbatasan data, sebagian data tahun 2025 ini bersifat proyeksi berdasarkan tren Kementerian Perhubungan dan PLN. Lalu semua merek otomotif belum mempublikasikan data penjualan EV-nya secara transparan untuk publik. Lalu lanjut ke sumber data. Sumber-sumber yang saya ambil yaitu di sini ada 4, yaitu yang pertama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengenai statistik kendaraan bermotor listrik tahun 2018 hingga tahun 2024. Lalu yang kedua, Kementerian SDM tahun 2024 mengenai laporan transisi energi nasional. Yang ketiga, PLN tahun 2024 mengenai statistik SPKLU dan infrastruktur energi terbarukan. Dan yang keempat, Kata Data Insight Center tahun 2025 mengenai industri EV di Indonesia.
Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.